Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tegar Yandra dengan NIM 19010030155 dari kelas Ilmu Komunikasi 3C, dan ini merupakan video tugas psikologi komunikasi yang akan menjelaskan mengenai konformitas, fasilitasi sosial, dan polarisasi. Konformitas merupakan jenis perubahan sosial yang dimana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Dan sesuatu bisa dikatakan sebagai konformitas jika sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu dan ada kecenderungan dari anggota yang lain melakukan hal yang sama. Untuk contoh konformitas dalam film, saya mengambil dua film pendek dalam YouTube. Yang pertama judulnya Sikap dan yang kedua judulnya Anak Lanang, dan di kedua film tersebut ada unsur konformitasnya. Jadi di dalam film Sikap ini menceritakan seorang siswi yang selalu dibully oleh teman-temannya yang lain, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Dia selalu merasakan kekalokan dari teman-temannya yang lain, dan suatu ketika dia dilempari kertas oleh temannya, dan gurunya menegur, menanyakan siapa pelakunya yang melempari kertas tersebut. Ternyata si perempuan tersebut mengangkatkan tangannya dan dia berkata bahwa dia pelakunya, padahal dia menjadi korban yang dilempari kertas. Tak lama kemudian dia dipanggil ke ruangan BK. Setelah selesai dari ruangan BK, dia kembali ke kelas dan siap mulai belajar kembali. Tak sengaja dia menjatuhkan pulpennya. Di situ teman yang melempari kertas mengambilkan pulpennya dan meminta maaf kepada si perempuan tersebut, dan teman-teman yang lain yang ikut selalu membuli dia ikut juga meminta maaf, dan akhirnya si perempuan tersebut nggak dibully lagi. Terus di film yang kedua, di film pendek Anak Lanang ini menceritakan 4 orang anak sekolah dasar yang membahas kehidupan sehari-hari di atas beca. Jadi ada satu anak yang pintar dan rajin mengerjakan PR, namanya si Sigit. Dia menanyakan PR yang diberikan oleh gurunya kepada ketiga temannya yang lain. Temannya yang gendut merasa malas untuk mengerjakan, dan akhirnya satu orang nyeletuk tuh, si Samsul, bilang kalau nanti udah selesai ngerjain PR kirim ke grup WhatsApp. Maka kedua teman yang lainnya ikut-ikutan bilang kirim aja di WhatsApp agar mereka tidak harus mengerjakan PR tersebut dan tidak harus susah payah untuk mikir. Jadi itu sih yang ada unsur konformitasnya di dalam film. Fasilitasi sosial merupakan perubahan dari presentasi individu yang meningkat karena disaksikan kelompok. Adanya peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok, karena kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga menjadi lebih mudah. Contoh untuk fasilitasi sosial yaitu dalam film Aquaman dan film I'm Perfect. Jadi di film Aquaman ada adegan di scene terakhir, dia itu berantem untuk merebutkan tahta Raja Atlantis antara Aquaman sama Raja Aquaman yang sesungguhnya, dan itu disaksikan sama penghuni Atlantis yang akhirnya si Aquaman ini menang dan si Aquaman jadi Raja Atlantis. Terus yang kedua di film Imperfect, di dalam film ini menceritakan pemeran utamanya yaitu seorang perempuan yang gemuk bekerja di salah satu perusahaan make up atau alat kecantikan, dan si perempuan ini pengen naik jabatan, tapi pimpinan perusahaannya bilang kalau mau naik jabatan harus merubah penampilannya terlebih dahulu, dan akhirnya si perempuan ini jadi kurus, jadi lebih cantik, dan dia berhasil naik jabatan. Polarisasi adalah sebuah dukungan dari anggota kelompok pada tindakan tertentu. Dalam polarisasi, individu akan cenderung membuat sebuah keputusan yang lebih berani ketika berada dalam kelompok daripada ketika sedang sendiri. Dan polarisasi ini cenderung ke arah ekstremisme karena mendorong ekstremisme dalam gerakan sosial atau politik. Contoh polarisasi dalam film, saya mengambil dua film yang berjudul Gundala dan Rudy Habibi karena menurut saya di situ ada unsur polarisasinya. Nanti linknya ada di deskripsi YouTube dan di kolom komentar Google Classroom. Cuma ini link trailernya karena link full filmnya saya nggak tahu, tapi saya pernah nonton filmnya dan di situ ada contoh polarisasinya.
Jadi di film Gundala itu di menit-menit awal ada aksi demonstrasi dari buruh yang melawan penindasan dipimpin oleh Bapak Hasan Caka. Dan intinya itu polarisasinya Bapaknya Sisan Caka berani melakukan demonstrasi melawan penindasan karena dia memiliki masa aksi. Terus yang kedua di film Rudy Habibie di waktu 1 jam 18 menit ada adegan Kongres PPI seluruh Eropa yang dimana si Rudy Habibie saat itu terpilih menjadi ketua PPI dan dia akan mengadakan seminar pembangunan Dirgantara Indonesia. Dia terus berjuang untuk melaksanakan pembangunan itu walaupun banyak yang tidak yakin, tapi ada beberapa anggotanya sekaligus teman dekatnya yaitu Bung Hengki dan Bung Peter yang akan membantu perjuangan Rudy, sampai dimana Rudy Habibie mengambil resiko yang sangat nekat. Dia tetap ingin merealisasikan seminar pembangunannya walaupun tidak mendapatkan sepeser pun dana dari pemerintah. Jadi polarisasinya itu dia nekat melakukan tindakan untuk tidak mendapatkan dana sepeser pun karena dia yakin dia dibantu oleh teman-temannya. Seperti itu sih.